Ada yang aneh guys. Simak video ini sampai habis dan kalian cerna pakai otak kalian. Setelah muncul rumor dan ramai sekali keterkaitan Jampitsus Febri Ardiansyah, ya, hari ini beliau keluar ke publik dan menyampaikan kalau pengusutan kasus MBG lebih diprioritaskan. Aneh ya. Poin yang pertama, kalau Febri itu mengakui rumah Sentul itu adalah miliknya. Dan di rumah Sentul itu ditemukan 74 kg emas batangan dan uang tunai. Nah, ini yang saya bikin aneh itu seperti ini ya. Beliau menyampaikan kalau harta itu ada pemiliknya. Nah, pertanyaannya kan siapa pemiliknya? Apakah bukan Pak Febri? Terus kalau bukan Pak Febri, harta sebanyak itu kenapa dititipkan ke beliau? Kan aneh tuh. Ya kan? Jadi seperti ini, logikanya seperti ini. Kalau kalian punya harta, bahkan hartanya itu menyentuh 500M ya mungkin ya, isu yang diumurkan, atau miliaran lah, gak usah sampai 500M, miliaran aja. Masa harta kalian itu kalian titipkan ke orang lain? Nah, itu kan sudah menjadi keanehan yang pertama. Padahal kita mengumpulkan harta itu kan juga sangat susah. Tapi kalau hartanya itu miliknya Pak Febri ini kan seorang jaksa ya. Kalau ditambah, kalau mungkin dia memiliki usaha kafe mungkin ya, masa hartanya bisa nyampe 500M? Itu kalau pengusaha besar memiliki pabrik mungkin iya. Membantah memiliki hubungan dengan kafe di Cipete. Nah, ini yang saya anehkan lagi. Ukuran berangkasnya itu hampir sama loh. Berangkas besar, bukan berangkas kecil, melainkan big berangkas, ya kan? Ukurannya 2-3 meter. Kayak sesuatu yang bisa dikaitkan juga. Nah, banyaknya pembantahan seperti beliau membantah keterlibatan dengan blackout, habis itu membantah dengan ada hubungannya dengan kafe yang di Cipete, habis itu kalau ini mah beliau sudah mengakui kalau rumah di Sentul itu adalah miliknya. Nah, yang aneh tadi, masa harta sebanyak itu dititipkan ke Pak Febri? Kan aneh. Terus siapa pemilik dari harta itu? Katanya Pak Febri dalam press conference-nya akan disampaikan. Nah, akan disampaikan ini mengundang pemikiran lagi dari publik. Kenapa tidak disampaikan sekarang juga waktu beliau press conference? Seperti ada yang mau diolah, atau mungkin kalau publik mengira itu akan ada drama yang disusun. Ya, di Indonesia nggak hal yang aneh loh itu. Kalian ingat nggak kasus Freddy Sambo? Ya, yang awalnya dibilang apa dramanya itu si yang ditembak mati itu mengancam istrinya atau bagaimana, ya kan? Tapi pada faktanya setelah ada justice collaboration dari salah satu polisi yang dijadikan tersangka, faktanya apa? Ternyata jenderal itulah sendiri yang medor ya. Dan kalian tahu kan di Indonesia kalau semakin ditunda-tunda itu rakyat jadi mikirnya drama apa lagi nih yang akan disiapkan? Apakah skripnya masih digodok? Skripnya masih dibikin? Kan seperti itu teman-teman. Nah, bahkan yang paling terakhir beliau mengungkapkan itu ya, dari banyak press conference intinya aja, beliau lebih konsen terhadap kasus korupsi MBG. Yang jelas-jelas MBG kemarin korupsinya Pak Sony Sanjaya ya, dari kepolisian juga kan, terus habis itu dari Brigjen. Sebenarnya ada apa sih jaksa dengan kepolisian ini? Menurut kalian apa sebenarnya yang sedang terjadi antara elit hukum ini? Kalau elit hukum ini saling berperang, terus rakyat mau percaya hukum apa lagi di Indonesia? Tolong tinggalkan komentar kalian, share video ini dan like, semoga bermanfaat. Dan barangkali kalian ada pendapat, silakan kalian tulis di kolom komentar. Polisi ditangkap jaksa, jaksa ditangkap polisi, rumah jaksa dijaga tentara, terus tentaranya ditangkap jaksa lagi. Muter terus. Nih yang belum tahu, Kejaksaan Agung itu di kasus korupsi BGN menciduk dan mentersangkakan 2 jenderal polisi. Yang satu purnawirawan dan yang satunya adalah jenderal aktif. Nah, polisi membalas cepat dalam kasus korupsi pilot PLN terkait batu bara dan kasus lama korupsi Asabri dan Krakatau Steel. Jadi waktu Sumatera padam mati lampu semuanya, bahkan Jawa ini nih penyebabnya. Nah, markas Jampitsus di sebuah restoran itu digeledah dan ditemukan sebanyak 60 miliar rupiah. Bahkan ada uang-uang dolar, ada emas-emas batangan, semuanya itu disita. Rumahnya Jampitsus pun kini dikawal ketat oleh TNI. Lumayan seru ini pertarungan antara Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Semua ini adalah penegak hukum di Indonesia, malah saling tikam menikam. Untuk apa? Untuk bahan saling sandra menyandra. Kita lihat saja kelanjutannya bagaimana. Akhirnya Jampitsus Febri
Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh publik. Karena kenapa? Pada saat kita melihat Febri Adriansyah ini melakukan jumpa pers di Gedung Bundar, kita melihat ada kepercayaan diri yang sangat tinggi pada waktu itu. Beberapa kali dia menolak tentang kepemilikan emas dan uang asing di rumah miliknya di Sentul. Publik sebenarnya sudah curiga di situ. Dia mengatakan ada pemiliknya, tapi dia tidak menyebutkan siapa pemiliknya. Nah, disinilah sebenarnya publik melihat kalau ada kepercayaan diri sangat luar biasa dari Jampitsus ini. Tapi setelah jumpa pers malamnya, Polda Metro Jaya melakukan konvers juga dan memperlihatkan, mempertontonkan barang bukti yang hasil dari penggeledahan di beberapa tempat. Nah, publik pada waktu itu menunggu apakah Polri mengumumkan juga siapa tersangka dari hasil penggeledahan itu. Ternyata tidak. Tetapi Sabtu dini hari ada berita dari kejaksaan jika Febri mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya sekarang publik semakin yakin jika memang ada hubungan antara penggeledahan yang dilakukan oleh Polri dengan Jampitsus. Nah, kita akan tunggu bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Polri terkait peristiwa ini. Guys, dengarkan keterangan dari Febri Ardiansyah, Jampitsus yang diduga kemarin memiliki emas batangan dan juga dolar maupun brankas besar di kafe dan rumahnya. Ini konferensi persnya. Ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya. Nah, menurut keterangan beliau, kalau batangan emas itu dan juga dolar maupun dolar yang berupa Amerika Serikat maupun yang Singapura itu ada pemiliknya. Nah, pertanyaannya, satu, siapa pemiliknya? Dua, kenapa disimpan di situ? Ya, ini kan menjadi tanda tanya. Kira-kira kalau kalian melihat kasus ini, sebenarnya ada apa? Waktu adanya pengamanan atau istilahnya rumah dari Febri Ardiansyah oleh anggota TNI. Habis itu gak ada berita karena semuanya seperti diisolasi. Hari ini saya mendengar press conference-nya seperti tadi. Menurut kalian apakah sudah ada perbincangan di belakang atau seperti apa? Coba kalian komen dan share video ini, barangkali ada teman-teman yang memiliki informasinya. Thank you.